Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan materi kita tentang React.js, di mana sebelumnya kita udah sempat mempelajari banyak ya tentang komponen di dalam React. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari tentang bagaimana kita memberikan styling di dalam React.js. Jadi ada beberapa metode yang akan kita coba pelajari di dalam React.js untuk styling atau pemberian style gitu ya. Pemberian warna, ukuran, atau mungkin nanti ada display kayak gitu ke dalam komponen-komponen yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, yang pertama itu ada yang namanya inline styles gitu ya. Kalau misalnya udah belajar CSS, ada yang namanya inline CSS. Nah, itu konsepnya mirip. Yang kedua itu ada yang namanya common CSS. Jadi, ya CSS seperti biasanya ya, pada umumnya, begitu. Terus yang ketiga ada yang namanya CSS modules, terus yang keempat ada style components, dan yang kelima itu ada emotion serta Tailwind CSS React.js. Jadi, ada 6 yang saya coba mention di sini. Nah, semuanya kita coba pelajarin satu persatu, di mana, beberapa itu ada library, terus sisanya itu adalah native gitu ya. Kita buat secara dari awal gitu ya. Jadi kita bikin dia dari nol. Oke, yang pertama itu ada namanya inline styles. Nah, inline styles itu adalah styling yang kita terapkan langsung pada elemen React menggunakan atribut style. Jadi nanti kita panggil atribut style kayak di HTML dengan inline CSS. Jadi dia menggunakan atribut style. Contohnya di sini ada const app gitu ya, fungsi arrow, terus kita panggil div style, langsung ke color, terus font size kayak gitu. Nah, ini adalah cara pemberian inline styles, di mana, kita harus mengubah dulu karena kita menggunakan React, jadi kita tidak bisa menggunakan, CSS seperti biasa gitu ya. Di sini tidak bisa menggunakan CSS pada umumnya, di mana kita bisa langsung gitu ya panggil, apa namanya, si stylenya kita menggunakan string. Kalau di sini enggak, kita harus ubah dulu dia menjadi sebuah objek. Gitu, karena memang ya untuk pemanggilan style di sini semuanya based on object gitu ya. Nah, di sini kita panggil dulu, color dan, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau di inline biasa, biasanya itu kita menggunakan strip gitu ya, kayak contoh font size untuk 2 kalimat, sorry 2 kata. Ya, untuk yang 2 kata biasanya ada strip, contoh font strip size. Kalau ini dia jadinya font size tapi digabung huruf besar setelah, kata kedua gitu ya, sorry kata pertama. Jadi kata kedua setiap, apa namanya, iya, setiap atribut kita itu harus dimulai dengan, huruf kapital atau biasa kita sebut juga dengan camel case. Nah, terus keuntungan dan kekurangannya itu yang pertama, keuntungannya itu cepat dan mudah. Jadi langsung gitu ya, kita bisa langsung di mana tag yang kita mau coba ubah, di mana tag yang mau kita coba untuk berikan display. Terus kekurangannya itu tidak mendukung pseudo class dan media queries. Nah, di sini tidak bisa menggunakan pseudo class dan juga media query. Sedangkan kan kita pasti ingin menggunakan media query atau mungkin pseudo class gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua itu common CSS. Common CSS itu adalah cara tradisional yang biasa banget kita pakai untuk menulis style sheet yang diterapkan secara global ke seluruh aplikasi atau halaman. Nah, semua aturan CSS yang ditulis di dalam file CSS ini akan mempengaruhi seluruh elemen HTML yang cocok dengan selektor yang diberikan. Nah, ini elemen JSX ya. HTML itu JSX untuk JavaScript. Kelebihannya itu adalah mudah digunakan dan dipahami, tidak memerlukan alat build tambahan. Terus juga kekurangannya ada resiko konflik nama dan mempengaruhi yang tidak banyak pengaruh dari untuk komponen yang tidak diinginkan, kesulitan dalam mengelola styling di dalam proyek yang besar dengan banyak komponen. Jadi mungkin nanti ada satu masa kita, menggunakan satu kelas yang sama gitu ya. Akhirnya karena kita menggunakan common CSS, maka dia akan dipanggil gitu ya, dipanggil berbarengan gitu. Jadi, akan bentrok gitu lah ya. Nah, makanya itu nanti ada, jawabannya itu menggunakan, modul gitu ya. Cuman kita bahas dulu cara kerja common CSS, di mana di sini ada selector scope. CSS modul secara, otomatis menghasilkan nama kelas yang unik untuk setiap kelas di file CSS. Ini mencegah kelas yang sama digunakan di tempat sorry, kayaknya ini untuk yang modul ya. Oke, untuk yang cara kerja common CSS kita coba skip dulu karena ini, seharusnya untuk yang modul.
Nah ya, ini ya untuk CSS modul. Nah, ini ada wait. Bisa mengusulkan berlaku untuk oke, jadi ini ada kebalik ya. Bentar, saya coba ubah dulu biar nanti kita juga gampang gitu ya untuk apa, pelajarin di sini itu tadi mana? Cara kerja. Ini harusnya cara kerja CSS model. Oke, lanjut ya. Tadi ada kesalahan. Saya kayaknya salah replace gitu ya, tempatnya di mana. So, ini adalah cara kerja Common CSS di mana kita akan membuat yang namanya sebuah selektor global. Jadi CSS biasanya menggunakan selektor yang berlaku untuk elemen dengan nama kelas nama kelas, nama ID, atau elemen HTML tertentu seperti titik button atau contoh ini ya, apa namanya, pagar header gitu ya. Jadi biasanya kita menggunakan kelas ataupun ID. Nah, ada beberapa resiko konflik yang akan terjadi ketika kita menggunakan Common CSS. Itu karena CSS ini berlaku secara global, teman-teman. Jadi ada resiko konflik antara nama kelas atau ID yang digunakan di berbagai komponen atau bagian aplikasi. Misalnya, jika kita memiliki kelas titik button di beberapa tempat, stylingnya akan saling bertentangan. Jadi ibaratnya dia akan manggil gitu ya barengan. Jadi konsepnya itu global, tidak private. Nah, makanya itu nanti jawabannya itu ada di CSS modul, di mana kita akan membuat sistem modular gitu ya. Jadi CSS modul itu adalah sistem modular untuk CSS yang memungkinkan pengguna kelas name unik. Jadi kalau di CSS itu kan yang unik biasanya cuma ID ya. Nah, kalau di CSS modul ini ya kelas name-nya juga unik karena dia akan secara private gitu jalannya. Nah, file CSS-nya itu contoh styles.module.css. Ini contoh aja ya. Terus ada contohnya di sini titik button sama lah ya kayak CSS pada umumnya. Cuman nanti akan ada sedikit perbedaan. Kita coba untuk tes nanti ya. Keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama, itu keuntungannya itu adalah scooping otomatis. Menghindari konflik nama. Nah, itu ya. Jadi ada scooping otomatis artinya dia secara otomatis akan membuat scoop dalam satu komponen. Terus kekurangannya itu adalah memerlukan setup build tool seperti Webpack. Jadi memang ini lebih cocok digunakan di React atau Bash JavaScript yang lain lah ya, framework ataupun library. Oke, lanjut. Untuk cara ini ada kelebihan kekurangan yang saya tambahin. Yang pertama itu scoop. Tadi ya udah kita coba pelajari. Pemeliharaannya lebih mudah, di mana kita lebih mudah untuk mengelola styling ketika proyek kita tumbuh besar, karena styling diatur berdasarkan komponen. Biasanya kayak gitu memang. Terus penggunaan nama kelas yang deskriptif, di mana nama kelas otomatis dihasilkan, membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi styling yang terkait dengan komponen tertentu. Namun ada kekurangannya tetap ya. Jadi setup tambahan, karena kita perlu untuk konfigurasi, build tool, misalnya Webpack. Terus yang kedua adalah kurva belajar. Kita memerlukan pemahaman tambahan tentang bagaimana CSS modul bekerja, gitu ya, jika kita belum familiar. Cuman harusnya kita udah familiar lah ya, konsepnya mirip-mirip kok. Jadi ya sama-sama aja. Oke, lanjut. Cara kerja CSS modul itu kita menggunakan konsep selector scoop. Kalau tadi dia global. Kalau sekarang kita selector scoop, di mana CSS modul secara otomatis menghasilkan nama kelas yang unik untuk setiap kelas di file CSS. Ini mencegah kelas yang sama digunakan di tempat lain dari saling bertentangan. Nah, import dan penggunaan. CSS modul biasanya diimpor ke dalam komponen JavaScript atau TypeScript gitu ya sebagai objek dengan nama kelas yang diakses melalui properti objek. Jadi konsepnya itu tidak jauh dari OOP lah ya, object oriented. Jadi dia memang kita menggunakan OOP semua nih kalau di dalam React kayak gitu. And then style components. Jadi ada yang namanya library style components. Nanti kita coba untuk testing. Di mana style components ini adalah library CSS in JS yang menggunakan tag template literals. Jadi teman-teman udah harus pahami dulu konsep template literals itu seperti apa. Dia menggunakan backtick kayak gitu ya. Terus keuntungannya itu adalah stylingnya itu dinamis karena kita menggunakan library. Kekurangannya itu adalah penambahan library eksternal. Jadi kita harus nambahin dulu nih. Kita tidak bisa langsung secara otomatis menggunakan CSS-nya kayak tadi ya, CSS modul atau Common JS atau mungkin inline style kayak gitu. Terus ada juga Emotion. Emotion juga adalah library CSS in JS, tapi dia lebih fokus kepada performa. Keuntungannya performanya tinggi udah pasti. Kekurangannya adalah kita harus
belajar lagi nih soal sintaksnya karena dia agak sedikit beda ya. Tapi, untungnya style, components dan emotion itu mirip-mirip teman-teman. Jadi, ya kita bisa sekaligus belajar dua-duanya. And then ada yang namanya tailwind. Nah, tailwind ini, ya ada orang bilang tailwind, ada tailwind, ada, tailwind, ya gitu ya. Jadi kalau saya biasa sebut ini tailwind tailwind CSS. Ini adalah framework utility first CSS yang, memungkinkan kita untuk melakukan styling menggunakan kelas utilitas. Maksudnya seperti apa? Jadi nanti dia akan sudah disediakan nih untuk, beberapa komponen atau mungkin kita mau bikin komponen kita sendiri dengan kelas-kelas yang sudah disediakan, oleh si Tailwind gitu ya. Nah ini sebenarnya ada saudaranya teman-teman, namanya Bootstrap. Cuman saya nggak, masukin Bootstrap ke dalam sini karena, mungkin nantilah ya kita bahas secara terpisah soal Bootstrap. Dan Bootstrap itu konsepnya sama juga dia, kelas utilitas juga dia. Lebih mudah kayaknya sih kalau Bootstrap ya, tapi ya konsepnya mirip-mirip lah ya. Keuntungannya adalah kita tidak perlu menulis CSS custom kayak tadi ya, yang style komponen, terus juga, emotion, inline style, ya banyak lah ya. Terus juga dia responsif dan tema built-in, di mana dia langsung ada temanya teman-teman. Jadi ketika kita menginstal dan konfigurasi Tailwind, maka dia langsung menaruhkan, ini ya, lebih ke boilerplate gitu ya. Kita udah punya yang namanya template di dalam, project Tailwind kita. Kekurangannya itu adalah class names biasanya panjang. Bisa panjang gitu ya. Jadi, ya biasanya memang kalau bikin project Tailwind ini dia full in class. Kita tidak bikin lagi, project CSS kita gitu ya. Kita tinggal langsung panggil kelasnya dan itu akan membuat satu komponen itu punya class name yang panjang banget gitu ya. Dan memerlukan pemahaman awal tentang utility classes. Nah, ini juga penting nih karena, kita harus paham juga cara menggunakan komponen, dengan class name yang ada di dalam Tailwind. Karena Tailwind ini, ketika kita ingin ubah warna biru, ya kita harus tahu warna biru itu seperti apa gitu kan. Nah, ada yang namanya primary, tapi itu bisa disetting juga sih. Itu tinggal bikin, ini ya, variabel untuk primary seperti apa. Cuman ya, itu panjang lah ya. Nanti kita coba bahas satu-satu gitu. Oke, itu sih untuk yang materinya. Sekarang kita coba pelajari, praktikalnya gitu ya. Teorinya udah paham, sekarang kita ke praktek kayak gitu. Nah, di sini saya ada bikin satu komponen, app.js sudah pasti, dan saya coba untuk bikin di dalam komponen ini satu folder namanya itu styling kayak gitu. Nah, konsep styling di sini saya coba bikinin satu, main.js kayak gitu. Terus ada juga, nanti deh main.js dulu. Ini pakai JSX deh biar kita dapetin, privilege ke XML JavaScript kita. So, yang pertama yang saya pengen bahas itu adalah, inline ya. Ada di sini ada styling, untuk yang inline style. Nah, yang inline style itu gampangnya kita coba untuk bikin satu komponen functional menggunakan arrow. Jadi kalau yang inline nih ya, inline style, kita menggunakan langsung gitu ya di bagian satu tag ini. Ini namanya inline teman-teman. Jadi satu, tag atau satu baris ini itu disebut dengan inline. Nah, di sini bisa kita langsung berikan tadi ya menggunakan yang namanya, atribut style. Berarti di sini kita tinggal panggil aja nih, style, and then jangan lupa jadikan dia objek seperti ini. Jadi style, misal saya mau ganti color menjadi red. Nah, pastiin kalau, di dalam, konsep objek, nah ini makanya teman-teman harus belajar objek dulu ya. Objek, saya bikin satu, ini ya, multiple comment. Jadi di multiple comment ini saya bikin di sini penjelasan tentang objek. Objek itu membutuhkan yang namanya key dan value. Ya. Contoh di sini saya bikin objek kurung kurawal kayak gini. And then di sini ada yang namanya key, setelah itu ada value-nya. Nah, value di sini itu wajib berupa, ini ya, wajib menggunakan tipe data, Ya, ini wajib menggunakan tipe data.
Nah, tipe data di dalam JavaScript itu kan ada banyak ya. Data types atau tipe data. Yang pertama itu ada string kayak gitu. Atau teks, yang kedua itu ada number, yang ketiga itu ada apa kayak gitu ya, boolean. Nah, di objek itu biasanya kita menggunakan kalau nggak string ya number gitu kan. Nah, string itu ditandai dengan icon atau dengan petik lah ya, kayak gini. Jadi kita harus menggunakan petik. Tapi kalau number ya kita langsung ke angkanya. Contoh, di sini berarti harus menggunakan petik nih kayak gini, baru dia tidak error. Atau mungkin kita mau ganti font size kayak gitu kan. Berarti misal kita mau ganti jadi 30. Nah, ini nggak perlu dipakai pixel ya. Kalau mau pakai pixel berarti dia termasuk ke dalam sebuah string, maka kita harus pakai string kayak gini. Oke, itu dulu deh. Kita coba jalanin dulu. Jalaninnya kayak biasa. Ini saya coba zoom in lagi biar kelihatan. Terlalu zoom in ya. Di sini berarti kita tinggal jalanin npm start aja. Oke. Lama ya, jadi ya memang harus tunggu lah ya, tergantung. Oh nih, ini udah jalan. Sekarang waktunya adalah kita memanggil komponen kita dulu deh ke app.js kita. Oke, saya panggil dulu di sini main dari komponen styling, and then kayak gini ya. Jadi import, jangan lupa ketika mau memanggil komponen kita harus mengimport. Nih jangan sampai lupa nih, import main from component styling main. Ini directory ya, ini struktur direktorinya. Dia ada di directory components yang pertama, terus dia ada di folder styling, terus dia nama filenya adalah main. Oke, baru kita cek di sini. Nah, di sini udah ada mana nih? Di sini udah ada text main yang kita bikin di sini ya. Misal di sini saya main template gitu kan. Pasti nanti di depan juga berubahnya main template. Oke, ini udah berubah sesuai dengan yang saya taruh di sini. Sekarang ketika saya let's say mau gunakan font size gitu ya. Font size itu kan bisa menggunakan langsung aja gitu ya dengan number. Nah, itu bisa tuh. Tapi kalau teman-teman mau pakai PX itu nggak bisa, dia akan error. Karena dia tidak membaca string gitu kan. Jadi wajib kita berikan string seperti ini. Makanya dia tidak akan error. Gitu ya. Itu untuk yang inline styles. Jadi memang agak panjang. Ya lanjut. Setelah inline styles itu ada tadi common CSS. Kalau common CSS itu sebetulnya kita udah sering banget pakai ya. Misal di sini saya hapus dulu yang inline stylesnya ya. Ini sekarang common CSS gitu ya, atau common styles CSS. Di sini saya hapus dulu untuk objek karena kita nggak menggunakan objek. Kita bikin satu main common.css kayak gini ya. Nah, kita import berarti import main, sorry, ya boleh lah ya, main from, sorry, kalau di styling common itu kita tidak menggunakan ini inisialisasi nama variabel. Jadi atau kita tidak inisialisasi nama import gitu ya. Jadi kita tinggal langsung import aja. Di situ ada main common.css kayak gini. Oke. Di sini seharusnya main template itu warnanya tetap hitam, and then kita coba ubah di sini. Let's say div saya panggil, terus saya ganti colornya jadi red kayak gitu. Nah, dia tetap berubah jadi warna merah ya. Cuman menggunakan common CSS. Jadi ya konsepnya sama kayak kita menggunakan CSS pada umumnya. Kayak gitu. Sekarang kita lanjut lagi ke yang modul ya. Yang modul mana nih? CSS modul. Nah, CSS modul wajib menggunakan modul ya di tengahnya. Jadi di sini saya coba bikin let's say main titik modul titik CSS nih kayak gini. Jadi ini adalah aturan dasar penggunaan CSS modul teman-teman. Silahkan digunakan. Nah, di sini kita harus yang namanya menggunakan ini ya, inisialisasi nama komponen yang kita import gitu. Nah, di sini kita coba ganti dulu jadi CSS modul ya.
Di sini berarti saya coba, import kayak gitu kan. Let's say styles from nama, ini kita ya, nama modul CSS kita. Di sini saya bikin adalah main.module.css, and then di sini saya panggil menggunakan class name kayak gini, terus pakein kurung kurawal, oke? Baru kita bikin style. Nah, di sini itu misal saya bikin, satu style, let's say saya bikinnya itu adalah, teks gitu ya. Terus saya bikin let's say, menggunakan font size kayak gitu kan. Misal 50 pixel. Nah, ini kita kayak ngoding CSS biasa aja sih sebenarnya. Terus color-nya, terus text align center, terus margin, terus apa lagi nih? Let's say saya kasih, background color kayak gitu ya. Misal apa, blue kayak gitu. Nah, di sini barulah nanti kita panggil menggunakan konsep objek gitu kan. Di sini kan dibilang tuh ya, cara penggunaannya mana tuh? Cara menggunakannya itu adalah kita import dan dimasukkan ke dalam nih sebagai objek. Ya, ini saya highlight. Oke, jadi dia itu kudu dijadiin objek. Ya karena memang semua yang jadi, yang ada di dalam React itu biasanya kita jadikan objek. Nah, di sini cara panggilnya kalau konsep objek itu adalah pakai titik kayak gitu. Baru tadi namanya itu apa tadi? Teks gitu kan. Oke. Nah, nanti harusnya berubah. Cuman ini nggak mau berubah. Kenapa nih? Bentar, kita coba cek dulu ya. Mungkin saya ada bikin kesalahan atau class name teks. Ini udah benar teks. Oh, sorry. Seharusnya kita pakainya itu titik ya. Sorry. Nah, itu dia. Oke, ini udah jadi. Nah, nanti kalau misalnya kita mau ubah-ubah gitu ya, let's say di sini, kelas name-nya style, oke. Ini di dalam kelas teks kita, let's say kita mau kasih gitu ya width tambahan gitu kan. Nah, ini udah tinggal kita bikin CSS biasa aja nih. Gitu. Set. Oke, itu kenapa nggak bisa? Karena kita belum atur, di FJS-nya. Di situ itu harusnya kita bikin marginnya 0 dan, padding-nya 0. Cuman oke lah ya. Jadi kayak gitu. Dia harus dijadikan kelas. Oke, jangan lupa dijadikan kelas. Jadi titik teks artinya dia menjadi sebuah kelas. Karena kita di sini memanggil class name gitu ya. Jadi ini harus dijadikan sebuah kelas. Tadi saya ada agak sedikit salah gitu ya. Tinggal tambahin titik doang. And then ini adalah, tadi ya menggunakan, apa namanya, modul CSS atau CSS modul. Kita lanjut lagi ada yang namanya style components. Jadi style components itu adalah bagaimana cara kita membuat sebuah, desain CSS menggunakan library in.js gitu ya. Ya, di sini berarti kita wajib melakukan ini ya, instalasi. Kita coba cek dulu di dokumentasinya bagaimana cara menginstal style components. Nah, ini ada dokumentasinya style components. Silakan dibuka di stripcomponents.com. Oke, cara kita downloadnya itu cek di bagian documentation and then basic installation. Oke, katanya kita npm install style components. Berarti di sini npm install style/components. Oke, S ya. Kita cek benar nggak components, oke. And then kita tinggal enter saja setelah sudah di. Oke, ini nge-lag bentar. Kita pindah dulu kalau gitu, kalau nge-lag ya. Bisa ya nge-lag kayak gitu ya. Lagi ini ya. npm install style components. Oke, sudah saya install. Ini saya kill terminal dulu. Oke, cara kita tahu dia udah diinstal atau belum itu ada di package.json. Nih, ada namanya style components. Now, kita coba untuk menggunakan style components gitu ya. Style components. Oke, berarti tetap kita jalanin npm start supaya dia ngejalanin project kita dulu. Untuk yang modularnya kita hapus gitu ya.
itu tidak menggunakan lagi, terus juga untuk yang kelasnya juga kita hapus. Oke, sekarang kita cek di bagian dokumentasi. Oke, di sini itu ada getting started ya. Nah nih, yang getting started kita coba untuk ikutin, konsep style components yang ada di sini. Jadi, style components itu, utilize take template literals to style our component, katanya gitu ya. It removes, the mapping between components and styles. This means that when, we are defining our styles, we're actually creating a normal React component that has your styles attached to it, gitu. So, cara bikinnya itu kayak gini, di mana kita harus bikin sebuah, kayak apa ya, pendefinisian dari style kita lah. Contoh di sini itu ada, dia bikin let's say const title, saya coba copy aja di sini, ya. Berarti kita taruhnya di sini. Nah, kayak gini, di mana kita berarti harus import dulu, style from style components kayak gini. And then kita bikin satu buah, ini ya, satu buah oh iya benar. Satu buah, variabel yang akan menyimpan nilai style, dengan, kelas H1 nih ya. Iya, sorry, atau dengan, apa nih ya, heading 1 itu lebih ke tag HTML kita ya atau JSX kita gitu. And then di sini let's say kita coba untuk memanggil, oh ya, jadi ya konsepnya itu adalah kita membuat sebuah, komponen juga sih jadinya ya. Jadi si title ini akan menjadi sebuah komponen dengan stylenya itu H1. H1 di sini itu adalah sebagai, ini kita ya, sebagai, tag kita, tag yang kita mau coba berikan stylenya. And then kita menggunakan template literals ke dalam, H1 kita, and then kita bikin sebuah, code untuk menggunakan atau CSS code untuk styling si H1. Konsepnya gitulah. And then kita coba untuk ambil yang wrapper. Jadi, let's say kita bikin ya. Saya ngikutin dari itunya. Jadi wrapper kayak gitu. Ingat komponen itu wajib kita bikin, menggunakan huruf besar di awal gitu ya. Nah, di sini, kita menggunakan style dot apa gitu ya. Let's say ada banyak nih untuk tag HTML atau JSX kita yang mau kita pakai. Misal tadi ya section kayak gitu. And then setelah, si properti atau tag HTML kita, baru kita menggunakan backtick kayak gini. Sorry, ini masih masuk ke dalam situnya ya. Backtick kayak gini, terus kita enter. Nah, di dalam backtick inilah kita berikan, apa namanya, kode styling kita, CSS kita. Let's say di sini ada padding 4 dan background ini ya saya copy aja yang untuk nama backgroundnya. Oke, berarti kita bikin di sini tadi apa? Padding 4 Nah, ini udah sama aja nih kayak bikin apa namanya? Bikin, style di CSS biasa. Cuman di sini ya agak sedikit rumit karena kita harus memahami konsep komponen terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba bikinin satu, apa namanya? Apa ya? Parent parent jadi di sini saya coba untuk buat satu parent untuk menutupi daripada komponen yang kita bikin, yang itu adalah wrapper dan juga si title kita gitu ya, title. Nah, di sini kita coba bikin kayak gini, style components, and then ketika kita cek di dalam project React kita, maka dia akan seperti ini. Oke. Nih, nanti dia seperti ini. Nah, ini ada salah nih. Di sini kayaknya kita ada salah. Mungkin di sini kita berikan background color aja kali ya. Oh enggak? Kita coba, sign, width-nya menjadi 100 pixel, height-nya 100 pixel. Oke, dia malah ada di situ. Bentar, apakah ada yang salah dari codingan yang kita bikin? Oke, kalau misalnya ini saya ganti jadi black gimana? Oke, nih sebenarnya ini bisa ya. Cuman ternyata, warna apa ya Wahab nih
kagak ada nih katanya nih. Kita coba cek ya. Nggak. Oh, ini papaya. Kok di sini papaya namanya ya? Oh, papaya, papaya whip ya, papaya whip, papaya whip. Oke, nih ya. Oke, sekarang komponen kita sudah berhasil menggunakan style components. Jadi, ya prinsipnya kayak gitu. Jadi yang pertama, ini saya coba overview aja ya. Di sini saya bikin komponen, multiple comment. Di mana di sini yang pertama kita harus membuat satu variabel atau caranya itu adalah membuat komponen. Terus yang kedua adalah memanggil library style dari style components. Yang ketiga itu adalah kita baru membuat komponen. Oke, ini memanggil library style dari style components dan menambahkan tag JSX atau HTML. Ya, contoh itu tadi H1. Jadi style titik H1 atau style titik let's say ada UL atau ada OL dan lain-lain lah ya. Terus yang ketiga itu adalah menggunakan backtick. Oke. Backtick itu yang kayak gini dan menambahkan kode CSS di dalam backtick. Kayak gitu. Jadi itu aja sih paling ya yang perlu banget kita pahamin konsepnya untuk menggunakan style component. Mungkin nanti akan saya bahas di video terpisah soal penggunaan style component karena ini asik juga ya. Baru juga nih buat saya menggunakan style component. Terus ada juga yang dinamakan dengan tadi ya emotion. Nah, emotion itu kita coba cek untuk library emotion. Oke, emotion library JavaScript. Nah, ini ya emotion library JavaScript, di mana ini adalah sama tadi ya library CSS di JavaScript gitu ya. Nah, caranya itu kayak gini. Ya, prinsipnya sama, dia menggunakan yang namanya backtick dan dia konsepnya sama kayak yang tadi style, cuman dia agak sedikit lebih ini ya, lebih susah nih. Jadi nanti kita bisa baca di bagian dokumentasi sih kalau misalnya mau mempelajari tentang framework tertentu atau library tertentu. Di sini ada hover katanya. Oke, kita coba untuk testing dulu yang ini ya, emotion. Saya coba untuk npm install add emotion/css. Oke, jadi kita coba testing. Saya hapus dulu untuk yang wrappernya. Nah, di sini kita ganti semua. Terus juga untuk importnya juga kita ganti. Nah, di sini kita ganti juga jadi emotion. Oke, nanti dia kosong ya, di React kita pasti kosong lah ya. Oh, ini saya matiin ininya, servernya. Oke, ini udah keinstall yang emotion. Kita coba cek di sini apakah sudah ada emotion. Seharusnya sih karena dia add, harusnya ada di nih dependencies add CSS. Harusnya kita taruhnya di development sih, cuman oke lah ya, karena kita tidak fokus ke situ, kita fokus ke pembelajarannya dulu gitu. Nah, cara penggunaannya berarti di sini kita harus import dulu di dalam library. Di dalam library yang kita coba panggil itu misalnya ada yang namanya CSS dari emotion CSS kayak gini. And then let's say kita coba untuk bikin inisialisasi ya. Kita coba inisialisasinya di luar komponen supaya dia tidak selalu di render gitu ya, color kayak gini, let's say white kayak gitu. Nah, color di sini, di sini saya udah kasih itu belum? Udah ya, ini judulnya udah ada. Terus baru kita panggil di dalam return kita.
gitu ya di dalam return kita. Di sini dia pakai apa nih? Dia pakai render di sini. Langsung berarti ya, kita coba bikin div di situ. Div kayak gini ya. Terus kita panggil di dalam div-nya itu ada yang namanya class name. Kita ikutin konsepnya si emotion ya. Nah, kita pakainya adalah kurung kurawal kayak gini. And then kita kasih CSS dan backtick-nya. Oke? Kayak gini. Nah, CSS di sini itu adalah library yang kita panggil di dalam emotion. And then kita misal ganti background color-nya berapa, color-nya apa, padding-nya berapa, terus apa gitu ya. Terus juga kita bisa menambahkan hover nih di bagian sini ya. Jadi kita bisa berikan hover juga nih. Berarti dia ada di sini hover kayak gini. Jadi ini adalah pembuatan daripada styling menggunakan emotion. Nah, di sini saya coba untuk tulis ini. Oke, H1 emotion boleh, atau jangan deh, jangan pakai H1. Hover me aja. Please. Oke. Please-nya pakai tanda seru ya, maksa nih. Oke, sekarang kita jalanin npm start biar dia nge-build by webpack gitu ya. Tunggu, terus kita jalanin lokal host kita di 3000. Nah, sekarang kita coba cek di bagian sini ada ini ya, ini sebenarnya udah jalan, cuman kayaknya kita udah salah bikin ini deh, hovernya. Kita coba cek dulu yang bagian hover. Wah, oke, lanjut. Sorry nih, ada gangguan sedikit ya. Jadi tadi apa ya? Oke, ini saya hovernya sama warna, jadi nggak bakalan mau ya. Let's say di sini saya ganti dulu deh. Ini ganti dulu jadi apa? Misal aqua deh, aqua. Kayak gitu. Jadi nanti teks awalnya itu adalah aqua. Nah, baru nanti ketika di hover dia jadi warna putih kayak gitu. And then let's say ketika di hover kita ganti dia jadi cursor pointer misal. Cursor pointer. Nah, nanti bisa tuh dia berubah jadi kursornya pointer. Kayak gitu. Oke? Ini untuk menggunakan emotion library, teman-teman. Nah, jadi nanti penggunaannya itu seperti ini. Ya, kita harus panggil dulu CSS-nya. Ya, saya bikin overview-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memanggil, udah pasti ya, mengimport dulu deh. Mengimport sama yang tadi juga ya, mengimport library ke dalam project React kita. Nah, dalam hal ini kita mengimport CSS, import CSS. Nah, ini importnya dari emotion. Emotion/CSS kayak gitu ya. Nah, seterusnya yang kedua adalah kita melakukan pemanggilan ini ya, CSS kita gitu ya. Jadi library yang sudah kita import gitu yang CSS ini kita panggil gitu ya. Pemanggilan library emotion menggunakan CSS. Contohnya yang ini. Setelah itu tambahkan kode styling CSS menggunakan di dalam backtick. Ya, backtick kayak gini. Saya bikinnya kayak gini, backtick. Setelah itu udah, paling itu dong. Jadi kita lakukan import ya, inisialisasi CSS kita dalam library emotion. Habis itu baru kita panggil di dalam class name gitu ya. Jadi oh iya, pemanggilan library emotion menggunakan CSS di dalam class name. Sebuah komponen. Kayaknya ini terlalu panjang kalau misalnya dibikin satu nian aja. Jadi saya bikin kayak gini. Setelah itu tambahkan kode styling CSS di dalam backtick kayak gini. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini.
gitu ya. Nanti dia berubah jadi pointer, terus ketika kita hover maka dia jadi warna putih. Sesuai dengan pemanggilan variabel color di atas. Sebenarnya ini kayak cuman manggil variabel di dalam JavaScript aja ya. Ya udah biasa lah itu. Terus lanjut yang terakhir ada yang dinamakan dengan Tailwind ya. Jadi Tailwind ini adalah framework utility first CSS. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya konsep kelas utilitas gitu ya. Nah di dalam Tailwind kita harus melakukan konfigurasi gitu ya. Ini agak sedikit susah memang. Jadi kita coba buka aja Tailwind ini ya. Tailwind documentation. Jadi biar kita tidak pusing gitu ya menggunakan Tailwind. Nah ini versi 2 ya. Ini versi 3 kita pakainya. Nah ini ya, yang versi 3 yang kita pakai. Jadi kita coba buka di tailwindcss.com and then get started aja. Nanti di sini akan banyak nih untuk instalasi komponen-komponen yang ada, dan ini betul-betul powerful teman-teman. Jadi silahkan digunakan kalau memang butuh ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita coba install dia di dalam development. Jadi kita coba install dulu npm install min-d untuk development ya. Kita taruh di dalam development. Langsung aja lah ya. Atau ini saya hapus-hapusin dulu ya. Kita mau coba testing doang sih. Gitu. Ini dihapus. Itu dibiarin. Ini jadi Tailwind CSS. Oke, ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke. Harusnya udah oke, dia belum saya jalanin. Di sini saya coba install. Di Tailwind-nya kita coba cek di sini. Nah, setelah itu kita harus melakukan yang namanya konfigurasi atau inisialisasi Tailwind CSS kita dengan menggunakan npx tailwind css init gitu ya. Nah, ini sudah masuk, kita tinggal cek aja di package JSON kita, seharusnya sudah ada Tailwind di dalam development sih harusnya. Mana nih? Nah, nih development dependencies Tailwind CSS gitu ya. Oke, sekarang kita inisialisasi Tailwind CSS kita dengan npx tailwind css init. Nah, nanti dia akan created tailwind css config gitu ya. Nanti ada tailwind config.js. Nah, disinilah konfigurasi kita nanti semuanya gitu ya, tersedianya di situ. Nah, ini kita copy aja yang dari si Tailwind sudah sediakan. Harusnya sih dia cuma menambahkan ini ya, untuk kontennya apa saja itu ada di src kayak gitu-gitu. Ya. Di sini bisa kita tambahin juga gitu ya, JSX, atau mungkin kalian mau pakai TS, TSX kayak gitu, bebas lah ya. Terus pastikan kita add the Tailwind directive to our CSS dulu. Nah, biasanya itu kita taruhnya di bagian index. Di sini kan ada index.js dan kita menggunakan index.css-nya. Kita aktifin, terus di index CSS ini kita tinggal panggil kayak gini. And then kita jalanin coba. Oke, sudah jalan, kita coba untuk cek lagi. Maka sekarang kita tunggu. Oke, ini seharusnya ini udah bisa. Tapi kita coba testing dulu ya. Nah, di sini ada start with Tailwind CLI build process. Oh, ini untuk Ini untuk ngelihat compiling lah ya, compiling si Tailwind kita ke CSS gitu ya. Cuman kita nggak melakukan itu di sini. Oke, berarti kita udah bisa langsung panggil aja dengan menggunakan kelas yang sudah ada di dalam Tailwind. Nah, itu udah ada banyak. Kita bisa juga lihat template-nya di sini, ada yang gratis. Terus bisa kita cek juga komponen yang ada di dalam Tailwind. Let's say saya mau coba buka di bagian teks mana ya? Typography nih ya. Nah, ini nanti harus dipelajari nih. Konsep dari kelasnya apa, fontnya apa, kayak gitu. Sorry, dari kelasnya ya. Kelas name-nya ini, terus ini nanti yang kita panggil gitu di dalam Tailwind kita. Oke, saya coba contohin di sini itu tadi menggunakan ini. Ya. Ini kita tidak perlu lagi nih bikin ininya. Langsung. Kita tidak perlu lagi import-import. Dia sudah ada sih harusnya. Oke, nih ya. Ini udah masuk Tailwind kita. Let's say kita mau ganti warna gitu ya.
Kita coba cari di sini, color. Nah, ini ada decoration white segala macam. Oh, ini bukan. Ini text decoration. Ini text color ya. Let's say saya mau pakai text slate. Nggak 900 gitu ya. Kita jangan slate deh. Neutral. Ini red nih misal. Text red 800 gitu ya. Saya mau pakai text red 800. Nah, di sini kita bikin kayak gini. Text ini ya. Red 800. Jadi dia ketebalannya tuh sebanyak 800. Sebenarnya nggak bisa saya juga belum paham betul ya soal bagaimana si Tailwind ini menggunakan colornya. Jadi dia menggunakan color default, jadi bawaan gitu ya teman-teman. Itu tidak bisa ubah tiba-tiba jadi berapa gitu, kecuali kita oprek lah ya. Kita oprek si Tailwind kita. Nih misalnya saya ubah jadi 950. Jadi kita harus mengikuti aturan si Tailwind juga gitu ya. Nggak ada tiba-tiba 1000 kayak gini, 10.000, 1000 kayaknya nggak ada sih. Ya nggak ada. Jadi kita harus ikutin juga. Kalau adanya sampai 950 ya berarti dia cuma ada sampai 950. Wow, ini yang paling ini sebenarnya warnanya itu merah gitu ya. Cuman kayak marun tapi tua banget ya. 100 harusnya ada sih. Nah, dia kalau 100 dia kayak gini. Jadi dia sesuai dengan color yang ada di sini lah ya. Nih. 100 itu dia warnanya ini. Nih colornya nih ya, RGB 254. Kita coba cek ya. Dia itu lebih ke warna apa gitu. Adalah warna apa kan? Ya, nggak dikasih tahu lagi. Ya yang penting dia adalah energy red gitu. Palette energy red color memiliki kombinasi warna. Nanti dicek lah ya sendiri masing-masing untuk penggunaan warnanya gitu. Tapi ini tetap kita harus based on si Tailwind. Bisa nggak kita bikin ini sendiri? Bisa, nggak ada masalah. Tapi ya berarti kita tidak menggunakan Tailwind gitu ya. Kita hanya menggunakannya dengan kelas yang sudah disediakan di dalam si Tailwind. Mungkin itu aja. Jadi untuk pembahasan kita kali ini tuh sampai sini soal adding styling di dalam CSS. Di dalam React.js menggunakan CSS library ataupun model dan juga common CSS. Ada banyak yang udah kita pelajarin, jadi jangan lupa untuk terus dipahami dan dipelajari dokumentasinya. Saya akan coba untuk bikin video satu persatu untuk setiap CSS yang tadi sudah kita pelajari. Oke? Paling itu aja. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk terus belajar. Dah.